Pak Siswanto. Nggih, siapa? Assalamualaikum Pak Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin Pak Siswanto saya hubungi melalui WhatsApp bahwasanya Pak Siswanto akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat. Jadi dalam hal ini nanti dengan Bu Endah Wahyuni. Bu Endah Wahyuni ya Pak ya? Nggih. Nah, Pak Sis, kira-kira apa Pak Sis yang dipersiapkan untuk melaksanakan coaching? Terima kasih sebelumnya Pak. Ini kalau berdasarkan pengalaman yang lalu sebagai coach, yang saya siapkan pertama kali adalah daftar pertanyaan, di mana di situ menggunakan alur Tirta Pak. Itu Pak. Oke. Baik Pak Sis. Pak Sis sudah memahami apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan coaching. Nah, Pak Sis dalam melaksanakan coaching ini ada 4 kompetensi yang harus dilaksanakan. Pak Sis masih ingat apa itu kompetensi apa saja? Yang pertama adalah mindfulness atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif Bapak. Setelah itu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana semua itu dilakukan dengan rasa, mengedepankan rasa. Baik, betul Pak Sis nggih. Jadi ada present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, setelah itu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Siap. Nah, Pak Sis, dari kompetensi itu kira-kira apa yang perlu ditingkatkan Pak Sis untuk nanti untuk melaksanakan coaching? Saya itu terutama pada mengajukan pertanyaan berbobot Pak kemarin, dan akibat dari itu mungkin mendengarkan aktifnya juga kurang sedikit sempurna Bapak. Baik, Pak Sis mengatakan bahwa yang perlu ditingkatkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Kira-kira rentan nilai dari 1 sampai 10 ada di kisaran berapa Pak Sis untuk 2 kompetensi tadi yang perlu ditingkatkan? Dari pengalaman kemarin saya merasa saya itu sudah tadinya di angka 7 Pak. Berhubung kemarin ada proses coaching lagi, saya meningkat ke 8. Sekarang posisi saya masih 8. Baik Pak Sis, kalau nilai 8 berarti insya Allah ini sudah bagus Pak Sis. Kemudian kira-kira untuk meningkatkan kompetensi tadi itu apa yang harus dilaksanakan? Pertama, seperti tadi saya siapkan daftar pertanyaan Pak, kemudian saya dengarkan secara aktif, mendengarkan aktif sehingga saya merasa seakan-akan menjadi coaching. Itu kemarin kelemahan saya di situ, akhirnya pertanyaannya kurang berbobot sehingga coachingnya tidak begitu concern dengan apa yang saya tanyakan, begitu Pak. Iya, baik bagus Pak Sis. Jadi Pak Sis sudah bisa menganalisa apa kompetensi yang harus ditingkatkan dan bagaimana solusinya untuk meningkatkannya. Saya rasa sudah cukup Pak Sis untuk supervisi sekarang. Nah, kemudian nanti Pak Sis akan melaksanakan tugas untuk sebagai coach dengan Bu Endah. Nah, untuk setelah melaksanakan coaching dengan Bu Endah, nanti Pak Sis saya mintai refleksi dari hasil coaching ya Pak Sis nggih. Nggih, siap Bapak. Nggih. Baik, Pak Sis silahkan melaksanakan tugas sebagai coaching dan jangan lupa untuk sebelum melaksanakan coaching itu perlu untuk dilaksanakan kegiatan stop atau mindful listening supaya nanti lebih berkonsentrasi dan tahapan demi tahapan itu
dapat dijalankan secara lancar. Baik, terima kasih Pak Sis untuk kegiatan supervisi kali ini. Mudah-mudahan lancar. Ada kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bu Indah, Bu ya. Oke, siap. Bisa kita mulai, Bu Indah? Sakit, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai ya, Bu. Kita Oke. mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya konfirmasi dulu Bu Indah Wahyuni. Oke. Ya, Bu ya. Oke. Begini Bu, pada hari ini atas tugas dari Pak Kepala Sekolah dan untuk kemajuan mutu sekolah kita, saya melaksanakan coaching pada Ibu Endah Wahyuni. Tapi dasar-dasarnya coaching itu saya tidak memberikan solusi. Jadi bisa diutarakan, mungkin direncanakan apa yang Anda hadapi, yang panjenengan hadapi selama ini, Bu. Oke. Monggo apa kira-kira rencana pertemuan kini, kalau di tujuan kira-kira yang tujuan yang membangun bagi Ibu kira-kira apa, Bu? Ini Bapak, bagaimana cara untuk membuat saya ini nanti yang saya ceritakan yaitu ini Pak, permasalahan terkait dengan siswa kami yang bernama Yusuf. Jadi anak ini sering tidak masuk, bahkan dari kelas 1. Dari kelas 1 sering tidak masuk, tetapi karena waktu itu pandemi dia tertolong seperti itu. Tujuan intinya saya di sini tadi tujuannya bagaimana caranya anak ini mau sekolah karena sebentar lagi ujian. Nah, takut saya kalau nanti tidak ikut ujian dia tidak naik, tidak lulus gitu Pak. Oh begitu. Oke, jadi namanya Yusuf. Oke. Ya, dan berdasarkan track recordnya dia jarang sekali masuk. Oke. Dan inginnya Ibu masuk seperti sedia kala bahkan lebih baik. Iya, Itu, betul. begitu Pak Ibu. Nah, kalau boleh tahu ukuran keberhasilan dari rencana atau tujuan tersebut kira-kira apa? Kalau di rentang nilai antara 1 sampai 10 di angka 8 itu sudah bagus sekali Pak. Oh, khusus yang bernama Yusuf tadi ya. iya. Oke. Itu terima kasih, tujuan kita telah kita capai. Kemudian kira-kira untuk mengurai tujuan atau melaksanakan tujuan tersebut, kesempatan atau bahkan peluang apa yang Ibu dapat kira-kira? Sebenarnya alhamdulillah Pak ya, di sekolahan kita ini peraturan sudah bagus, terus guru-gurunya juga lumayan peduli dengan siswa. Jadi mungkin dua itu sudah merupakan kesempatan untuk menjadikan anak itu lebih baik lagi Bapak. Seperti itu. Peraturan sekolah mendukung, kemudian gurunya juga aktif. Oke. Kalau boleh tahu, maaf, dari internal itu sendiri? Kalau dari internal saya ya Pak ya, kesempatan mungkin peluang yang saya miliki, saya itu termasuk, karena saya juga guru BK, saya itu termasuk peduli dan tidak waleh-waleh, telaten Pak terhadap anak tersebut, telaten. Dan alhamdulillah hubungan saya dengan orang tuanya itu juga tidak ada kendala, bagus. Yang jadi masalahnya itu anaknya itu loh Pak. Jadi anaknya itu termasuk anak yang pendiam kok banget. Bahkan orang tuanya saja itu juga tidak merasa kesulitan untuk komunikasi dengan anaknya tersebut. Seperti itu. Sebenarnya saya banyak sekali kesempatan komunikasi dengan dia, tapi juga mengalami hal yang sama.
Jadi ketika saya panggil untuk konseling, walaupun saya itu sudah dengan kata-kata yang halus, sudah kata-kata yang sekiranya tidak menyakiti dia, anaknya itu diam aja. Kadang itu saya juga sampai bingung ya. Ketika ditanya itu cuma mesem diam. Nah kita kan jadi sulit toh Pak mau mengartikan mesemnya itu mesem paham atau mesem bagaimana kan sulit. Gitu. Ya. Anaknya itu pendiam banget. Bahkan guru-gurunya itu sebenarnya juga peduli dengan dia, tetapi ya gitu pendiam. Siap. Dan ini satu kali pernah kejadian, anaknya itu saya panggil, padahal saya itu cuma bilang gini, Le, sampeyan ki putrane orang kaya gitu, sampeyan pengen sekolah sampai dhuwur, ada kesempatan, sampeyan pengen jadi polisi, orang tuamu yo mampu, ayo to Le, saiki sekolah disregepi ya Le nek sekolah. Dia yang bilang iya Bu, tapi Pak ternyata besok 1 minggu enggak masuk. Padahal saya itu cuma bilang seperti itu 1 minggu enggak masuk. Nah terus bagaimana ini? Saya takutnya malah saya marahi, malah mental. Karena gini Pak, pernah orang tuanya itu ya gergeten ya Pak, gergeten. Dimarahi. Lah ketika dimarahi itu belum selesai, anak itu langsung ngambil kontak, tidak membawa apa-apa, ya cuma baju yang menempel di badan, bawa kontak motor 5 hari tidak pulang. Ya orang tuanya ya jadi bingung Pak, mau cari di mana, di saudara-saudara nggak ada ke sana. Ya itu ya bingung Pak, akhirnya pulang sendiri. Nggih Bu, terima kasih. Kalau sementara untuk melanjutkan rencana ini tadi ya Bu, nah tujuan untuk mencapai tujuan tadi, ini kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu panjenengan ada di angka berapa? Untuk saat ini untuk saat ini. Kalau untuk saat ini masih berada di angka 4. Angka 4? Iya. Di angka 4, oke. Tadi kalau tidak salah hambatannya yang saya tangkap Ibu, mohon konfirmasi nih, anak didik ini pendiam. Iya. Betul. Kemudian orang tua juga merasa tidak mampu. Nah, mungkin ada hambatan atau gangguan yang lain kira-kira? Iya gini Pak, saya dapat cerita dari bapaknya. Kalau anak ini dulu, tapi ini ada ini ya Pak, antara cerita teman SMP dan bapak itu kayaknya nggak sama. Oh gitu. Kalau bapaknya ceritanya, anak ini bertingkah seperti itu, aneh, bisa dikatakan aneh gitu Pak. Itu ketika dia awal masuk di sini, ketika ikut perguruan silat tertentu seperti itu. Tetapi kemarin itu saya ngobrol sama temannya, katanya kalau Yusuf ini memang penyakit seperti ini sudah dari SMP. Bahkan SMP kelas 1 juga seperti itu, sering tidak masuk, terus kalau dimarahi gurunya itu besok mesti tidak masuk seperti itu. Jadi katanya dari SMP itu sudah muncul, tetapi kalau dari orang tuanya bilang munculnya perilaku yang katakanlah aneh ya Pak ya. Itu ketika anak tersebut ikut perguruan silat. Nah, berarti boleh saya konfirmasi ulang bahwasannya ini anak didik pendiam ya Bu. Karena kemudian orang tua merasa tidak mampu. Terus kemudian itu dimulai dari semenjak masuknya anak tersebut, Yusuf tersebut di perguruan silat, dan itu bersifat sudah dari SMP. Nah, sekarang dari hambatan-hambatan itu Bu, kira-kira apa yang jenengan akan lakukan untuk itu? Yang pertama saya akan usaha gigih ya Pak, usaha gigih untuk hubungan interpersonal dengan si Yusuf.
interpersonal. Oke, saya melakukan konseling Ya. karena ya saya juga guru BK di sini. Konseling pertama, yang kedua yaitu hubungan intens dengan orang tuanya, kolaborasi dengan orang tua jelas. Kemudian ketiga, kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Karena gini Pak, tentunya karena dia anak ini sering tidak masuk, kan ya pastinya banyak pelajaran yang ketinggalan. Nah itu kan harus dikejar seperti itu. Itu ya Bu. Oke, jadi rencana saya ya 3 itu, melakukan pertama konseling hubungan interpersonal dengan Yusuf, yang kedua kolaborasi dengan orang tua, yang ketiga kolaborasi dengan guru mata pelajaran baik produktif dan MA. Itu ya Bu. Nah, kemudian dari rencana-rencana tersebut, kira-kira yang menjadi skala prioritas, kalau diurutkan secara skala prioritas itu di angka 1 yang mana, angka 2 yang mana, kira-kira yang mungkin dilakukan lebih dahulu? Ya, itu Pak, 1 hubungan interpersonal, Nah, ya, 2 orang tua, oke, 3 guru. Strateginya gimana Bu kira-kira? Strategi gini Pak, karena hari ini tadi anaknya kan juga tidak masuk. Ya, oke. Berarti ya besok saya panggil. Tapi ya itu Pak, sebenarnya saya itu rada trauma juga manggil anak itu. Saya takutnya kalau tak panggil kayak besok tidak masuk, sementara ini kan mau ujian bentar lagi. Oh, USB. Iya, USP. Kan ini kebetulan kelas 12. Belum, guys. Ya. Jadi ya itu saya takutnya itu. Tapi kan walaupun saya takut kan harus. Lah kalau seperti ini terus bagaimana? Insya Allah besok saya panggil, saya dudukkan, ya saya ngomong, saya tata sehalus mungkin, bahasa saya sesederhana mungkin, tidak menyakiti hatinya, dan dari situ nanti kalau nanti berhasil, besok saya setelah jagongan sama anaknya, setelah konseling, saya hubungi orang tuanya, hasil dari konseling bagaimana, seperti itu Pak. Dan nanti setelah itu kan nanti dalam proses konseling nanti ada salah satu rencana bahwa anak tersebut menghubungi guru mata pelajarannya baik NA dan normatif dan produktif. Nah dari situ nanti saya di balik layar menghubungi guru-gurunya, mohon untuk memberikan kesempatan kepada Yusuf itu Bapak. Jadi ya? seperti itu. Maaf, kita kembali ke awal Bu. Kalau seandainya rencana itu ada kendala, masih ada rencana lanjutan? Rencana lanjutannya yaitu Atau yang lain? kalau itu nanti gagal, ya Pak, ya otomatis saya takutnya ancamannya Keluarkan. enggak lulus kalau sampai anaknya enggak masuk ya. Jadi nanti gini Pak, kalau gagal berarti kan anaknya enggak masuk USP. Ya dengan terpaksa pagi dijemput ke rumahnya. Ya dipaksa. Bagaimana Pak? Daripada tidak lulus kan kasihan juga. Siap. Itu berarti intinya rencana tersebut harus berhasil ya Bu. Harus. Karena waktunya mepet sekali. Dan kasihan kalau sampai enggak lulus, nanti mesti malah masalah enggak karu-karuan. Siap. Iya. Kira-kira mulai dilakukan jangka waktu besok. Kalau jangka waktu karena ujiannya seminggu lagi ya Pak, ya dalam 1 minggu ini. Kalau boleh tahu ukuran keberhasilannya tadi bisa diulangi lagi ukuran keberhasilannya di kalau cita-cita itu ukuran keberhasilan saya di angka 8. Tapi kalau posisi saat ini itu di angka 4. Ini untuk anaknya ya Bu. Untuk jenengan piyambak untuk mengatasi masalah serupa. Masalah serupa selama ini Anda di posisi berapa? Kalau saya sudah alhamdulillah ya Pak ya,
untuk yang lain. Ya. Untuk yang lain itu posisi saya mungkin 8 seperti itu. Ya. Karena yang masih menggandol itu satu. Ya. Yang lainnya alhamdulillah. Gini Bu, Anda tadi kan maaf, ini sebenarnya sudah saya catat untuk berkomitmen harus berhasil ya Bu. Yeah. Nah sudah. Nah sekarang siapa yang kira-kira bisa membantu Anda bila Anda nanti lupa untuk berkomitmen? Oh. Nah, siapa yang membantu Anda? Okay. Yang membantu saya ya satu koordinator saya Ika yang mengingatkan, kemudian wali kelas sama ketua program keahlian KPK. Siap. Oke, terima kasih. Kemudian terakhir Bu, tadi sudah, nah tindak lanjut. Nah ini yang mungkin penting. Tindak lanjut ini seperti sebenarnya pertanyaan sama seperti tadi, tapi lebih ke apa nanti setelah. Iya. Untuk tindak lanjut rencana saya yaitu satu observasi Kak. Ya. Observasi secara langsung dari absensi dan dari ketuntasan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua wawancara dengan teman sejawatnya, mungkin terkait bagaimana Yusuf di kelas, sudah maksudnya sudah antusias apa enggak, apa masih tidur aja seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Endah Wahyuni sudah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching pagi ini, dan kita sepakat untuk melihat hasilnya minimal seminggu yang akan datang. Jadi untuk seminggu yang akan datang pada hari apa Bu kira-kira? Kita bertemu lagi. Ya sama aja Pak. Jadi besok minggu depan itu Senin gitu ya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga minggu depan terjadi perkembangan yang signifikan dan kita lebih ke tindak lanjut dilaksanakan nanti Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya mohon izin dulu untuk meneruskan kegiatan. Terima kasih Bu Endah. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwi. Bu Endah. Pak Sis, jenengan sudah melaksanakan coaching dengan Bu Endah. Kalau saya amati dari pelaksanaan coaching tadi sudah bagus Pak Sis, jadi sudah memenuhi kriteria-kriteria kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach. Namun di sini memang ada beberapa catatan yang harus ditingkatkan, Pak Sis. Terutama di sini yang jadi catatan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Memang di sini jangan terlalu membuat pertanyaan yang bertele-tele Pak Sis, jadi langsung menuju ke pokok permasalahan, tapi juga harus pertanyaan itu mengacu pada solusi yang harus ditemukan oleh seorang coaching. Seperti itu Pak Sis. Nah, untuk ciri-ciri dari pertanyaan berbobot itu, yang pertama itu adalah harus mendengarkan secara aktif yang pertama. Yang kedua adalah membantu coaching mengingat dan merenung merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat terbuka dan eksploratif. Nah, kemudian diajukan pada momen-momen yang tepat. Nah, mungkin itu saja Pak Sis catatan dari saya. Untuk yang lain sudah bagus. Semangat, nanti perlu berlatih lagi untuk melaksanakan coaching. Siap Pak. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih atas sarannya Bapak. Good.